ada insiden di kampus, ternyata kena benturan kiper. Aduh. Jadi posisi yang kedua ini di Cimande kondisi kaki udah membengkak gitu. Si dagingnya itu tiba-tiba lepas gitu Kak. Good day sahabat rock and roll, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan terlindung dari semua mara bahaya. Masya Allah, hari ini saya muslimah sekali nih karena di sebelah saya ada cowok. Kamu ngeliatin aku terus deh, aku GR loh. Adit langsung gitu. Sahabat rock and roll, sebelah aku ada anak muda luar biasa prestasinya. Dari tadi ngobrol penuh dengan seru-seru dan bercanda yang luar biasa nih, namanya Adit. Selamat datang Adit. Apa kabar? Ini Adit datang dari Bandung loh, jauh-jauh ke sini. Tadi nyampe langsung ke sini. Langsung ke sini. Capek nggak? Harudang Kak. Harudang. Harudang ketemu saya atau harudang ruangan ini nih? Cuaca memang kalau di Jakarta gitu, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, terus kayak semalam tuh di sini hujan gede banget. Dadakannya kayak tahu bulat. Iya, kayak tahu bulat. Lucu banget kan, sahabat rock and roll. Ini Adit emang lucu banget. Siapa Adit? Bisa kita explore lagi, bisa kita kulik lagi siapa Adit. Tapi pasti udah kepo kalau Adit udah tadi sedikit aja ngasih tahu dia dari Bandung ya. Kita akan balik lagi setelah rock and roll berikut ini. Sahabat rock and roll, Dit, kenalin dulu atuh. Kita satu kampung ya? Satu kampung. Satu kampung. Ya. Adit dari Bandung. Dari Bandung. Kamu adalah seorang pemain sepak bola. Pemain sepak bola, dia atlet nasional. Pemain sepak bola amputi yang sekarang tuh sebagai kapten Kak. Iya, ya. Dia pemain sepak bola nasional amputi yang prestasinya luar biasa. Sekarang sebagai kapten. Ya. Dan kemarin baru aja menang Piala Menpora. Piala Menpora juara 1. Selamat. Luar biasa. Sahabat rock and roll, mohon maaf sebelumnya kalau lihat detailsnya dari fisiknya Adit. Memang Adit punya kekurangan, yaitu ada amputasi di kakinya. Yeah. Makanya disebutnya pemain sepak bola nasional amputi. Yeah. Tapi sebelumnya, biar teman-teman di rumah tahu nih, kenapa sebutnya amputi. Kalau aku tadi ketemu kamu nanya, kamu kalau ikut pertandingan itu masuknya para games ya? Kita kamu jelasin bahwa ada perbedaan. Ceritain dulu dong kayak apa? Jadi sepak bola amputi ini wadah untuk teman-teman yang bawaan dari lahir ataupun yang mengalami kecelakaan dari penyakit ataupun penyakit yang kanker, terus ada yang gula. Tetapi terhenti mimpinya bermain sepak bola, ada wadahnya di sepak bola amputi. Gitu. Amputi, ya, oke. Terus untuk kipernya itu kan tangan. Ya, aku lihat tuh. Tangan satu dengan sarung tangannya. Kalau misalkan kena tangan amputasinya itu dikenakan handsball kalau misalkan tahan pakai ini. Tahan, anggapnya nggak masuk. Ya gitu ya. Terus kita juga sebagai pemain kalau misalkan kena tongkat atau amputasian kakinya tuh bisa dikatakan handsball juga. Oh. Jadi lebih sulit sih Kak. Ada perhitungannya gitu yang peraturannya yang dibuat khusus atlet dari amputi tadi. Oke. Anggotanya berapa orang?
Sekarang tuh 300 lebih sih. 300 Iya. lebih. Oh, rata-rata karena faktor penyakit, karena tadi faktor hal lain yang ya tadi ya diabetes lah kan. Kalau diabetes pengalaman aku harus diamputasi kayak gitu ya. Kalau kamu Kalau saya kenapa? itu pemain sepak bola non disabilitas waktu itu, sempat di Persib U17 juga Kak. Heeh. Kemudian ada insiden Oh, udah ketika sempat 17 juga Iya. ya. Terus ada insiden di kampus ketika uji coba dengan Unpad gitu waktu itu. Baru bermain 11 menit kena benturan. Jadi saya tuh Kamu? punya peluang buat nyetakin Gol? ternyata kena benturan kiper. aduh, Akhirnya Musibah. patah tulang lah di situ. Jadi luka dalam aja sih Kak, luka dalam patah. heeh, heeh. Cuman fatalnya itu karena teman-teman panik waktu itu, akhirnya nggak ada tindakan ronsen dulu gitu. Jadi langsung pijit. Iya, langsung ada tindakan. Tuh. Terus. Akhirnya itu kan infeksi Heeh. karena banyak apa ya, semplekan tulang, ya pecahan tulang itu yang merusak jaringan di dalam. Aduh, aku ngilu deh. Iya. Jadi maksudnya benturannya kena bagian mana? Dengkul atau belakang? Di atas skin guard. Lihat ini luar. Iya. Terus? Tulang kering ini. Oh, langsung dipijit. Karena kan nggak ada ronsenan, akhirnya ibaratnya meraba gitu, memperkirakan Iya. patahnya di sini. Ternyata Accident. banyak tulang pecahannya itu merusak di dalam. Aduh, itu tuh sahabat rock and roll, itu lesson pertama kalau Iya. kita kecelakaan ternyata langsung dipijit, itu penanganan pijit itu ternyata Bisa ada fatal juga. 2 tahun tuh Kak, saya nggak kemana-mana. Setahun tuh di Cimande, setahun lagi di rumah gitu. Setahun dirawat di Cimande itu dengan pengobatan tradisional, tetapi nggak ada apa ya, perkembangan yang baik gitu untuk kaki kanan saya. Oke. Kamu dipijitnya berapa kali waktu itu? 2 kali Kak, karena sebelumnya sempat dibawa ke Celengkrang, Mm-mm. keduanya dirawat di Cimande. Jadi posisi yang kedua ini di Cimande, kondisi kaki udah membengkak gitu. Kalau misalkan, Duh. tapi kata Pak Hajinya itu waktu itu, kalau misalkan mudah-mudahan bisa diselamatkan katanya. Selang 2 hari dibenerin, si dagingnya itu tiba-tiba lepas gitu Kak. Daging Lepas. apa? Daging kakinya, betis Lepas dari mana? dari kaki. Iya. Copot? Iya, copot kayak gitu aja, buka. Lepas, kelihatan si tulang kelihatan, urat-uratnya kelihatan. Itu kenapa? Karena memang kondisi kaki udah mati. Astagfirullahaladzim. Tuh gimana, kamu shock nggak tuh pas tahu itu? Ya pasti. Keluarga juga? Jadi saya tuh memperkirakan 3 bulan 4 bulan udah bisa jalan lagi, tetapi ceritanya berbeda gitu Kak. Iya, musibah ya. Setahun di Cimande, akhirnya karena memang nggak ada perkembangan yang baik, keluarga diskusi lagi dengan Pak Hajinya. Ternyata menyarankan untuk ke medis kalau misalkan melihat kaki udah ibaratnya udah kelihatan tulang Kak. Niatnya tuh mau dicangkok ke medis tuh. Kalau misalkan diambil dari Tulang. area punggung ataupun paha, diambil buat dicangkok di kaki. Tetapi pas setelah diperiksa segala macam di medis, kondisi tulang betisnya itu udah nggak aktif ternyata. Kalau misalkan dicangkok itu kemungkinan nggak bakalan jadi, takutnya ada luka yang lain yang timbul. Akhirnya si dokternya itu memvonis untuk diamputasi katanya. Saya belum terima lah Kak. Iya, pastilah. Sempat pulang dulu kan ke rumah, dirawat di rumah, melanjutkan pengobatan yang sebelumnya di rumah setahun. Dipen tuh Kak, bertahan. Pengobatan sebelumnya tuh sama dari Cimande Iya. tadi. Jadi 2 pilihan tuh Kak, dikasih 2 pilihan. Kalau misalkan melanjutkan pengobatan tradisional, saya punya keyakinannya pasti bakalan sembuh lagi, tetapi masalah waktu lagi gitu Kak. Tapi kalau misalkan diamputasi emang cepat gitu, tapi saya bisa menerima nggak kalau misalkan diamputasi? Setahun di rumah tuh istihoroh Kak, ya istihoroh, Udah bagus. ngambil keputusan gimana baiknya nih. Akhirnya akhir tahun 2018 mulai terbuka lah sama diamputasi karena memang kan kondisi diri tuh udah Drop. iya, udah ibaratnya
nggak mau diamputasi, bertahan. Iya, apalagi kamu lagi seru-serunya main bola kan. Iya. Akhirnya setelah memutuskan, ya walaupun berat kan, ngobrol lagi dengan keluarga, ternyata keluarga juga support karena memang selama 2 tahun udah udah diusahakan gitu, diikhtiarkan, tetapi nggak ada perkembangan yang baik. Gitu. Ya ampun, kamu luar biasa sabarnya, luar biasa kuatnya juga ya. 1 tahun istihoro itu yang kamu lakukan lebih doa, puasa, atau Puasa, justru berdoa juga. banyak cari-cari tahu tentang Sambil kelebihan kekurangan dari 2 treatment itu. Sambil cari tahu tentang diamputasi, terus setelah diamputasi tahapannya kayak gimana, saya cari tahu lah. Akhirnya Januari kalau nggak salah, Januari diamputasi, Maret tuh udah recovery gitu. Alhamdulillah cepat, banyak bantuan dari bobotoh, teman-teman kuliah yang galang dana. Iya, buat support. Itu benar-benar waktu itu di sepak bola kamu belum terlalu aktif ya. Jadi masih biaya sendiri juga. Iya. Walaupun ada kecelakaan itu nggak disupport juga. Iya, luar biasa Terus kalau waktu itu kamu browsing itu, yang terburuk di kepala kamu ketika oke, aku ambil amputasi aja deh, tapi aku akan kayak gini nih, kebayang nggak waktu itu? Sempat berpikirnya sih pasti kalau misalkan naik motor pasti pakai roda 3, terus kemana-mana pasti pakai tongkat gitu. Nggak leluasa lah intinya. Sempat berpikiran ke situ, tetapi setelah diamputasi belajar, kan saya harus belajar lagi berdiri Kak, dari nol lagi kayak bayi. Kayak bayi ya. Belajar berdiri, berjalan pakai tongkat, mengulang lagi kejadian-kejadian setelah Kecelakaan. setelah kecelakaan dengan 1 kaki, ya alhamdulillah gitu. Tujuannya tuh untuk mandiri dulu, minimal bisa sama diri sendiri gitu. Alhamdulillah gitu, belajar pakai kaki palsu selama 3 bulan kan. Udah nggak bengkak kaki, belajar pakai kaki. Emang perlu waktu juga, tetapi bahagianya setelah bisa jalan sih Kak. Iya. Ada apa ya? Ada sesuatu progres gitu ya, yang kamu, ternyata gue bisa jalan lagi gitu ya. Senang banget sih Kak. Terus kayak bayi aja bisa jalan lagi gitu ya. Terus bisa lari pakai tongkat, bahagia gitu. Lari pakai tongkat, kamu langsung belajar lari pakai tongkat? Pakai tongkat. Ih, mana gue Soalnya lo kan ya langsung belajar lari ya. Berpikirannya kalau misalkan pakai kaki, ya lihat ada kaki gitu khusus untuk lari dengan ya kondisi di atas lutut kan, di atas lutut. Tapi ngelihat harganya lumayan gitu Kak. Nah, ngelihat sepak bola amputi ini, teman-teman kan ngelihat teman-teman bisa lari pakai tongkat. Wih, pengen kayak gitu. Akhirnya saya gabung tuh dengan sepak bola amputi ini. Pengen tahu lah tipsnya kayak gimana larinya. Ternyata dikasih tipsnya, saya balik ke Bandung bisa lari lagi Kak. Bahagia pisan gitu. Iya, bahagia pasti. pisan. Iya. Kayak hidup kembali. Iya, kayak hidup. Ternyata bisa lari juga pakai tongkat gitu. Iya, jadi kamu kalau flashback lagi ke belakang, ada hikmah pasti, dan kamu memutuskan keputusan yang tepat untuk pilih diamputasi ya. By the way, mohon maaf sahabat, kita tadi flashback biar tahu dulu ceritanya gitu. Kanan kiri kah? Kanan yang diamputasi? Yang kanan. Yang kirinya? Aman Kak. Kayak ini? Oh enggak, aman? Ya, karena memang saya kidal gitu dari kecil. Kidal. Itu juga mungkin yang ketolong? Iya, masih bersyukur sih Kak. Iya, itu juga semua karena harus, ini nggak hilang gitu. kita memang harus bersyukur apapun kondisinya. Makanya tadi aku bilang, bisa dibilang Adit ya memilih keputusan yang tepat saat itu. Kan kamu bilang ada dua pilihan. Ternyata kamu memilih jalan yang tepat lewat istihoro. Memang kalau dalam hal apapun kita harus melibatkan Tuhan kita ya. Harus melibatkan Allah untuk mengambil keputusan buat hidup kita. Ternyata kan bener. Aku salut dari sini nih, aku salut banget. Ini belum ngebahas prestasinya Adit, baru bahas tentang bagaimana Adit melewati masa struggle. Masa-masa titik terendah. Betul. Masa-masa dropnya kamu ya. Punya pacar nggak waktu itu? Kebetulan nggak. Gak ada aman tuh kalau jawabannya nggak, untungnya. Cuma kalau ngomongin umur segitu kan lagi banyak temennya, lagi giat bola ya, Dit ya. Lagi aktifnya kuliah. Aktifnya kuliah, iya. Karena memang waktu itu kejadiannya setelah
saya dari Persib itu kan PSSI dibekukan Kak. Akhirnya pelariannya kuliah. Karena memang melihat pasti banyak event juga. Iya. Tapi luar biasa, sabar rock and roll. Ini satu pelajaran tadi dari Adit. Dua malah. Yang pertama tadi kalau ada kita kecelakaan, jangan langsung di handle sama mata tanpa melihat kondisi dalam. Siapa tahu ada hal lain yang secara mata nggak kelihatan. Better kita tetap harus ronsen, cek dulu. Akhirnya nanti penanganannya salah, mengakibatkan kefatalan. Itu sebuah pelajaran dari Adit buat kita semua biar kita belajar. Yang kedua tadi ketika ada masalah, Adit berserah kepada Allah, istiqoroh ya kan, memilih yang terbaik, alhamdulillah dikasih jalan. Itu luar biasa. Sekarang kita bahas prestasi. Pokoknya ini anak muda yang luar biasa nih. Adit sekarang umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun udah jadi kapten. Iya sih. Iya, luar biasa ya. Waktu pertama join di klub amputasi itu, klub bola itu umur berapa? Umur 18 berarti ya? bukan. Berapa? 22. 22. Oke. Dari kamu akhirnya tindakan, belajar lari segala macam itu perlu proses berapa lama untuk 1 tahun Kak. 1 Saya tahun. mau latihan lagi. Jadi perlu adaptasi dengan tongkat kan. Iya. Dari ketinggian saya harus menyesuaikan dengan tongkat juga. Oh, tongkatnya ada Ada adjust. standar gitu, standar. Jadi kalau misalkan pakai tongkat medis itu gampang patah kalau misalkan dipakai di pertandingan, tetapi kalau misalkan tongkat pertandingan tuh khusus gitu, ada yang sport. Yang sport itu bahannya tuh dari karbon, jadi nggak mudah patah kalau kena benturan. Ya. Karena kan sekarang tongkat itu dijadiin tumpuan. Kalau Iya, misalkan tumpuan kita badan. menendang, terus dribble, hal-hal dasar aja. Tongkat itu udah jadi pelengkap itu, pengganti kaki. Tapi tetap kan kalau yang dinilai itu adalah nendangnya pakai kaki kan, Iya. bukan tongkat kan. Tadi kena hukum, Soalnya kan kalau misalkan kita menggunakan tongkat, apalagi disengaja gitu, kena Iya. tadi bisa di kartu merah. kartu merah. Oh iya seru. Terus gimana perasaannya pas join di klub bola tadi, amput tadi? Senang sih Kak, karena kan dari teman-teman juga latar belakangnya berbeda gitu Kak. Ada yang dari kecelakaan atau dari penyakit kanker, bisa sharing juga gitu. Nambah pengetahuan lah untuk saya. Tetapi di wadahnya ini punya apa ya? Punya tujuan gitu. Karena memang pertama kali berdiri 2018 nggak ada support gitu, masih mandiri. Jadi ada tujuan gitu untuk membuktikan gitu. Bahwasannya sepak bola amputasi ini masih bisa berprestasi walaupun kita memiliki kekurangan. Iya. Jadi bisa dibilang waktu kamu punya musibah, drop, terus kamu dibangkitkan lagi oleh sepak bola. Bisa dibilang kayak gitu ya? Iya. Panggilan jiwa sih Kak. Panggilan jiwa ya. Maksudnya salah satu kan ada banyak faktor lah orang bangkit kembali dari keterpurukan. Kalau boleh jujur dari diri kamu, apa yang membuat kamu sampai sekarang tuh tadi lucu, ketawa, senyum, banyak bercandaan, itu kan salah satu bentuk penerimaan bahwa kamu punya kekurangan, tapi kamu tetap maju. Itu apa yang membuat kamu seperti itu? Bisa kembali olahraga lagi, main bola, terus bisa mandiri, itu sih Kak. Iya. Karena kalau misalkan kita olahraga gitu, saya tuh kalau misalkan main bola kan seneng gitu, kayak dapat dopamin gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kita, kalau saya nggak main bola, kayak yang sakit gitu. Iya. Kayak ada yang kurang ya. Iya. Yang biasa olahraga aja kayak aku 3 hari olahraga badan kayak pegel-pegel, apalagi kamu yang pemain bola, berasa kaku semua kan ya. Jadi punya punya kepuasan, punya energi sendiri gitu ya. Terus target kamu apa nih? Kan baru menang ya kan, luar biasa. Bergabung 2019, baru ada eventnya tuh 2020 gitu. Karena ada Piala Asia, tetapi karena pandemi akhirnya kan dibatalkan. Disimpannya tuh di tahun ini kemarin Kak. Oh maksudnya diundur? Iya, sekaligus kualifikasi Piala Dunia kemarin di Bangladesh. Segrup dengan Jepang, Malaysia, Bangladesh, Indonesia. Kamu? Kita main di Bangladesh, alhamdulillah gitu. Kamu ke Bangladesh? Iya. Luar biasa. Kita
lolos gitu walaupun runner up di Runner bawah up. Jepang. Aduh, luar biasa dong, hebat. Terus tadi kamu bilang di urutan di dunia nomor berapa? Ke 22. 22, ya pelan-pelan kan ya? Pelan-pelan kan perlu pengalaman lagi lah. Indonesia itu di atas Jerman sama apa sih kemarin Prancis, ya Jerman makannya makan bola. Kita kan makan pecel lele. Tapi hebat. Maksud aku kalian bisa menyusul lah gitu ya. Terus prestasi apa aja yang sudah kamu dapatkan selain yang tadi kamu udah sebutkan, Dit? kemarin sih ya bisa bawa Indonesia lolos Piala Dunia. Piala Dunia. Kemarin bertanding di Turki walaupun apa ya? Menurut saya kurang maksimal sih kan. Dingin kan di sana? Dingin. Dingin, Dari pagi sampai malam dingin terus gitu. Iya, dingin terus. Terus tapi dapat juara keberapa, urutan keberapa? Ke 22. 22 tadi Kita ya. nggak lolos grup gitu. Di fase grup udah tumbang. Ya, pelan-pelan. Terus Kemarin selesai Piala Dunia ada Piala Menpora gitu. Piala Menpora alhamdulillah juara gitu. juara 1. Saya ikut Jakarta. Wes, luar biasa. Dan mimpi kamu ke depannya secara pribadi maupun untuk tim, apa mimpi kamu? Ingin ini sih Kak, punya apa ya, sekolah sepak bola tetapi khusus gitu untuk teman-teman disabilitas gitu. Emang nggak ada sekarang? Belum ada sih. Belum ada? Iya. Baru dibawa asosiasi FIFA tadi aja? Karena memang kan baru pertama kali juga kan, baru ini ya saya punya tujuannya ke situ sih arahnya, bikin sekolah sepak bola yang menaungi teman-teman yang entah itu bawaan dari lahir, jadi ada wadahnya gitu untuk menyalurkan hobinya. Semoga ya ada yang dengerin di podcast ini, ada yang mau support, sponsor ya kan. Tapi kalau kamu punya sekolah kayak gitu, kebayang pasti pesertanya banyak ya. Pasti ya. Teman-teman daerah ya kan. Terus kalau sekarang sama teman-teman itu banyak kan dari daerah mana? Se-Indonesia. Indonesia, seluruh Indonesia rata. Kemarin paling jauh tuh dari Riau, Jember Riau ada? ada, Wah, Madura ada, Madura ada. Papua? Papua tuh belum ada. Belum tapi ada. kemungkinan pasti bentuk ya. Ya, bentuk. mungkin perlu waktu ya buat mereka tahu bahwa ada sekarang bola khusus Sepak bola amputasi amputasi. ya. Kita udah bahas tuh ya cerita-cerita sedih, prestasi, sekarang pengalaman yang berkesan buat kamu, yang paling berkesan di domestik, maksudnya nasional atau internasional, apa sih? Pertandingan apa gitu? Perjuangannya sih Kak, sama kebersamaannya itu sih. Oh. Karena kita dari mandiri terus sampai orang-orang tahu gitu ada sepak bola amputi kan karena memang jasa-jasa teman-teman gitu. Ya. Karena kan dari dedikasinya terus tenaga pikirannya udah meluangkan gitu. Itu udah luar biasa sih Kak pengalamannya. Kompaknya kalian ya. Tuh paling berkesan justru buat dia bukan hadiah apapun tapi lebih ke perjuangan. Kayaknya historinya dalam ya. Ya dalam banget sih. Kayaknya kalian pasti kalau ketemu tuh kalau menang pasti nangis-nangisnya luar biasa ya. Solid ya gitu ya. Walaupun kita sering saling cengin gitu Kak. Cengin misalnya? Kalau misalkan ada kan teman-teman yang bawaan dari lahir kan suka main tuh terobos gitu kan, tabrak. Suka dicengin sama teman yang udah diamputasi. Hati-hati main, nanti diamputasi. Karena kan yang bawaan dari lahir belum mengalami diamputasi. Masih dianggap lucu aja ya. Kocak bener juga padahal ngecengin fisik dia sendiri ya. Luar biasa, namanya udah menerima ya. Ya kalau misalkan kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri ya, itu poin. Kamu ada sudah yang salah. berdamai dengan diri sendiri. Allah memberikan semua itu pasti ada alasannya, Dit ya. Itu pasti ya nggak ada yang salah kalau kita nerima ya, Dit. Betul. Luar biasa, dia anak muda jiwanya besar sekali. Semoga Adit sama teman-teman nih dari tim sepak bola Amputasi semangat terus ya kan. Aku doakan semoga terus berprestasi, berkarya, terus juga tadi mimpinya Adit tercapai. Semoga ada partner, donatur, klien-klien dari Absolut juga bisa support ya. Amin Kak. Lucu banget, seru banget kalau punya klub bola khusus kayak gitu ya Dit ya. Di Jakarta atau di Bandung nggak masalah ya Dit ya. Yang punya lahan hektaran boleh lah di support ini buat Adit ya kan. Terus juga tadi
banyak sekali cerita Adit yang secara implisit mencerminkan bahwa hidup ini pasti penuh perjuangan ya Dit, dan positive thinking ya. Ya itu. Jadi, pokoknya terbaik, doa terbaik buat Adit dan juga tim peserta Amin. keluarga. 2023 semoga makin sukses, Amin. gemilang, dan apa yang dicita-citakan tercapai. Ya kan, apalagi sekarang pemerintah Indonesia luar biasa ya, sangat concern sama atlet-atletnya. Semoga juga makin banyak wadahnya juga ya. Betul. Wadahnya makin banyak, prestasinya makin banyak. Insya Allah juga makin keren karirnya. Itu aja sahabat Rock and Roll, semoga yang aku sampaikan, pembicaraan aku sama Adit bermanfaat ya Adit ya. Dan juga cek terus Instagramnya Adit ya. Ada Instagramnya kan ya? Ini Instagramnya Adit, di follow. Monggo yang mau ngundang Adit juga buat sharing-sharing ya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.